Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kalian akan mendengarkan kisah tentang Nabi Yusuf. Mari kita simak bersama-sama ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf diberi mukjizat berupa bisa menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Nabi Yusuf sangat dekat dengan ayahnya setelah ibu kandungnya meninggal. Saat ibunya meninggal, Yusuf masih berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan kecemburuan pada 10 saudaranya. Mereka mulai tak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan bersujud kepada Yusuf. Ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Dan ayahnya melarang Yusuf untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya. Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Saudara Yusuf ingin mencelakai Yusuf. Mereka menghadap Yakub dan meminta untuk mengajak Yusuf bermain di hutan. Ayahnya pun tidak mengizinkan. Akhirnya, saudara-saudaranya membujuk ayahnya agar Yusuf diizinkan untuk diajak bermain di hutan. Mereka membujuk ayahnya hingga Yakub pun membolehkan untuk bermain di hutan. Ketika sampai di hutan, salah satu dari sahabat Yusuf berpendapat bahwa jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke sumur. Saudara-saudara Yusuf pun membuangnya ke dalam sebuah sumur. Kemudian saudara-saudara Yusuf pulang dan berkata kepada ayah mereka, "Wahai ayah, sesungguhnya Yusuf telah terbunuh. Yusuf dimakan serigala. Apakah ayahanda tidak percaya? Ini baju Yusuf, baju yang berlumuran darah, padahal darah palsu." Mendengar cerita dari anak-anaknya, Yakub berkata, "Hanya kepada Allah saja aku memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan." Tak lama kemudian, datanglah seorang saudagar melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Diturunkan timba ke dalam sumur dan ketika menariknya, betapa terkejutnya saudagar itu ada seorang anak kecil. Dia adalah Yusuf. Kemudian saudagar itu berencana untuk menjual Yusuf. Maka dibawanya Yusuf ke pasar, Yusuf pun dijual. Melanjutkan dari cerita Ustazah Ita, kini kisah Nabi Yusuf memasuki pada masa remaja Nabi Yusuf. Ketika Yusuf dijual di pasar budak, ia dibeli oleh pejabat Mesir. Lebih tepatnya adalah Menteri Keuangan. Istri dari Menteri Keuangan tersebut bernama Zulaikha. Yusuf kecil kini telah beranjak remaja. Ia menjadi pemuda yang tampan dan sangat cerdas. Namun Yusuf tetap rendah hati. Akhlaknya yang mulia membuatnya semakin menarik. Ia belajar banyak hal di dalam istana sang menteri. Ketampanan Yusuf rupanya menjadi pusat perhatian istana, mulai para pelayan hingga wanita bangsawan membicarakannya. Wanita bangsawan mulai menggodanya, mengajaknya berbuat keburukan dan dosa. Yusuf bahkan dijebak dan diancam.
Jika Yusuf tidak menaati apa yang aku perintahkan, niscaya ia akan dipenjara dan ia akan menjadi hina. Tetapi Allah menjaga Yusuf dari nafsu dan perbuatan. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Doa Yusuf. Dan doanya dikabulkan oleh Allah. Allah menghindarkan Yusuf dari godaan para wanita. Ia dijebloskan ke dalam penjara karena tipu daya para wanita bangsawan. Yusuf sang pemuda mulia, di dalam penjara ia menjalani hari-harinya dengan sabar. Kesibukannya hanyalah beribadah kepada Allah. Tahun demi tahun berganti. Yusuf sang pemuda salih masih berada di dalam penjara. Kini usianya pun sudah 30 tahun. Pada suatu malam, sang raja bermimpi. Ia sedang berada di tepi sungai Nil. Lalu dilihatnya 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus. Raja bertanya kepada para menteri tentang arti mimpi tersebut, tetapi tidak ada satupun yang bisa menafsirkannya. Akhirnya ada seorang pelayan yang mengatakan bahwa ada seorang yang bisa menafsirkan mimpi tersebut, yaitu orang yang bernama Yusuf. Tetapi sekarang masih berada di dalam penjara. Dan raja pun mengutusnya untuk menanyakan kepada Yusuf tentang arti mimpi tersebut. Atas petunjuk Allah, Yusuf berkata, "Bercocok tanamlah seperti biasa, kemudian simpanlah sebagian hasilnya, sebab setelah itu akan datang masa kemarau panjang. Setelah itu akan datang musim hujan yang cukup dan panen akan berlimpah." Raja pun senang dan lega dengan tafsir mimpi tersebut. Lalu ia memerintahkan, "Panggillah Yusuf untuk menghadapku." Namun Yusuf menolak perintah raja. Raja yang heran mengapa Yusuf tidak mau untuk dibebaskan. Yusuf ingin Paduka bertanya kepada para wanita bangsawan bagaimana sikap Yusuf saat mereka menggodanya. Raja pun memenuhi keinginan Yusuf. Dan para wanita itu menjawab bahwa tidak mendapati keburukan padanya. Dan akhirnya raja pun memerintahkan untuk membebaskan Yusuf, dan Yusuf pun mau untuk dibebaskan. Baik anak-anakku, cukup sekian kisah Nabi Yusuf sesi 1. Nantikan kisah Nabi Yusuf sesi 2 esok hari. Wassalamualaikum.